Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Alhamdulillah partisipan yang hadir sudah cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Islam Al-Ikhlas Bapak Bambang Wijayanto, yang terhormat Ibu Hajah Ida Hamidah Si Kewanitaan Yayasan, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Ikhlas Bapak Indra Fitra Wirawan SPD, yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas Ibu Syifa Farida MPD, yang terhormat Kepala Sekolah KB TK Islam Al-Ikhlas Ibu Dede Kurniasih SPD. Dan yang tak lupa pula yang terhormat Ustadz Fahru Rozi yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pengajian kita kali ini terselenggara oleh atas kerjasama dari POMG 3 unit, yaitu SMP Islam Al-Ikhlas, SD Islam Al-Ikhlas, dan KBTK Islam Al-Ikhlas, dengan tema Membina Generasi Qur'ani di Masa Pandemi. Pengajian ini diharapkan agar para orang tua murid, seluruh guru dan karyawan mendapatkan motivasi dalam membina anak-anak sesuai dengan ilmu syariat dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Adapun rangkaian acara akan diawali dengan pembukaan oleh saya MC, kemudian pembacaan CV, dilanjutkan dengan pemberian materi kajian oleh Ustadz, sesi tanya jawab Q&A, doa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustadz, foto bersama, dan penutup. Adapun untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk menulis "saya ingin bertanya langsung" di kolom Q&A. Nanti insya Allah kami akan memberikan fasilitas agar Bapak Ibu bisa langsung bertanya secara interaktif kepada Pak Ustadz. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari pengisi kajian kita pada pagi hari ini. Nama Ustadz Fahru Rozi Ibnu Mu'alim. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 1980. Pendidikan S1 Dakwah UIN Jakarta. Iqdat Lugawi Ma'had Utsman bin Affan. Alumni Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Pekerjaan pendakwah, wira swasta owner Roti Maryam Imut Fasya, pembimbing umroh PT Munatur, pembimbing umroh PT Safir Tour and Travel, pembimbing umroh Uhud Tour, pembimbing umroh PT Kifaya, pendiri Markas Quran Imam Syafi'i Condet. Guru-guru beliau antara lain Ustadz Salim Sohih Al-Mudhar LCMA, Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC, Ustadz Abu Usama LC, Ustadz Zainuddin Al-Khuzairi, Ustadz Mas'ud Mahmud. Majelis ulama yang pernah diikuti beliau antara lain Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Aktivitas dakwah antara lain pengisi kajian Islam di Mabes Pasukan Pengamanan Presiden, pengisi kajian Islam di PLN, pengisi kajian Islam di PT Pertamina, pengisi kajian Islam di PT PP Persero, pengisi kajian Islam di Departemen THT RS Cipto Mangunkusumo, dan pengisi kajian Islam di berbagai masjid, majelis taklim di Jakarta dan di luar Jakarta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan Ustadz Fahru Rozi. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Nah, terima kasih Ibu Nanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang sama-sama kami hormati seluruh sivitas akademika Sekolah Islam Al-Ikhlas yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun penghormatan atau pemuliaan kami kepada semua sivitas akademi Sekolah Islam Al-Ikhlas Cipete, yang mudah-mudahan kita sangat berharap kegiatan kita di pagi hari ini merupakan kegiatan yang penuh manfaat dan bisa mendatangkan kebaikan, khususnya bagi anak-anak kita atau anak-anak didik yang memang menimba ilmu di sekolah atau di Yayasan Sekolah Islam Al-Ikhlas Cipete, Jakarta Selatan. Tidak lupa, hal yang pertama untuk kita sampaikan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kegiatan majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa terselenggara dengan baik, dan tentunya kami juga sangat mengapresiasi kepada semua panitia yang tentunya telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Tidak lupa, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga menyampaikan salawat serta salam kepada sosok manusia terbaik yang menjadi suri tauladan buat kita semua. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang menjadi suri tauladan, yang dimana ketika kita menjadikan beliau sebagai figur tauladan, maka demi Allah tidak akan pernah kita merasakan kekecewaan. Karena betapa mulianya akhlak yang beliau contohkan buat kita semua umatnya, yang mudah-mudahan bisa kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa juga kita tularkan kepada anak-anak didik kita atau kepada anak-anak kita, ya, sehingga mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kepercayaan kepada saya, ya, untuk sedikit berbagi ilmu, khususnya untuk menyampaikan satu tema kajian yang berjudul Membina Generasi Qur'ani di Masa Pandemi. Bapak Ibu, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara mendidik anak agar dia cakap dari sisi knowledge atau ilmu pengetahuan itu sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan memberikan pendidikan dari sisi akhlak atau attitude. Inilah penekanan dari inti golongan yang disebut dengan generasi Qur'ani, yaitu generasi yang tidak hanya memunculkan anak-anak yang hebat dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan. Apalagi Bapak Ibu yang saya hormati, terbukti bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, itu nggak kekurangan orang-orang pinter. Masya Allah, juara Olimpiade Sains, juara Olimpiade Pendidikan, itu sangat banyak muncul dari negeri yang kita cintai ini. Akan tetapi, ya, yang lebih penting adalah kita bisa memunculkan generasi-generasi anak didik yang hebat dari sisi pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Kenapa Al-Quran acuannya? Ya, karena sebagaimana judul kita ini kan membina generasi Qur'ani. Berarti acuannya adalah Al-Quran. Ya. Oleh karenanya saya mencoba untuk memberanikan diri sedikit berbagi ilmu tentang hal ini. Kalau kaitannya dengan bagaimana mencetak, ya, anak-anak didik yang cerdas dari sisi knowledge, ya, pastinya Bapak Ibu, khususnya para tenaga pengajar, ya, kepala sekolah dan semua jajaran itu jauh lebih, ya, menguasai dibandingkan diri kami. Akan tetapi jika kita berbicara tentang Al-Quran, maka tentu ini pijakannya pun harus berasal dari Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang Allah turunkan, yang Allah amanahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua umatnya. Yang dengan Al-Quran itu dia akan menjadi panduan hidup kita agar kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan akhirat. Tentu orientasinya tidak hanya dunia. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memang berbicara, menyampaikan pesan-pesan yang tidak hanya membimbing manusia untuk urusan dunia saja, tapi lebih banyak kontennya justru mengarahkan manusia bagaimana pada akhirnya endingnya mereka bisa bahagia di kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Apalagi jika kita memahami tentang konsep hidup, berapa lama durasi hidup kita di alam dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bocoran kepada kita umatnya. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan, a'maru ummati baina 60 wa 70 sana, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Artinya sedikit sekali yang usianya diberikan kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia lebih dari 70 tahun. Andai pun lebih, atau bahkan ada orang yang bisa menikmati hidup di alam dunia 100 tahun, demi Allah itu kehidupan yang sangat singkat. Oleh karenanya, sangat penting tentunya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat yang begitu amat sangat panjang, yang endingnya pilihannya cuma dua, Bapak Ibu. Surga ataupun neraka. Kita tentu berharap semua kita, orang-orang kita cintai, ya, bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, selain sesuatu yang sifatnya persiapan secara pribadi, juga kita perlu mempersiapkan generasi yang memang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidupnya. Niscaya tidak akan pernah manusia tersesat jalannya jika dia menjadikan Al-Quran, dan juga tentunya pelengkap dari Al-Quran itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guidance atau panduan di dalam kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tentang hal itu, taraktu fikum amrain lan tadhillu abada in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka niscaya tidak akan pernah kita tersesat jalan. Apa dua perkara itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya tema kajian kita ini sangat bagus. Kita berharap akan muncul generasi-generasi yang tidak hanya mereka hebat dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan, ya, tapi mereka juga adalah generasi yang hebat dari sisi pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang tergambar dalam bentuk baiknya akidah mereka, keyakinan mereka. Ya, karena masalah keyakinan ini penting. Zaman sekarang, sarana informasi, media sosial begitu mudah diakses. Ya, ketika kita tidak memiliki filter yang baik, anak-anak kita tidak dibekali dengan bekal yang baik, ya, dalam bidang agama, dari sisi agama, maka sangat dikhawatirkan dia akan terpapar keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang tidak mengakui adanya Sang Pencipta. Na'udzubillah. Kita perlu persiapkan generasi Qurani dari sejak sekarang, ya, agar muncul generasi-generasi yang memang baik akhlaknya, baik keyakinannya, baik ibadahnya, ya, untuk bisa membimbing generasi kaum muslimin yang seperti ini. Tidak ada dalam rumus ilmu sains, tapi adanya, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Rumus-rumus, bimbingan-bimbingan yang mengarahkan generasi kaum muslimin benar-benar memiliki keyakinan yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang baik, ya, tidak lain ketika mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya.
Sehingga kita sangat berharap ya ketika nanti masing-masing anak akan hidup sesuai dengan bakat kemampuan yang ya bisa dimaksimalkan. Mereka akan menjalani sesuai dengan bakat bidangnya. Dalam bidang apapun. Kedokterankah atau di bidang kesehatankah, di bidang usahakah, birokrasikah, ya, atau bidang-bidang lainnya. Ya, maka pada akhirnya tetaplah mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan utama ketika mereka menjalani aktivitas-aktivitas kesehariannya. Apapun bidang yang nanti anak-anak kita akan kuasai dan jalani, mereka selalu menjadikan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW sebagai guidance, sebagai panduan utama, ya, segala bentuk aktivitas yang akan mereka jalani. Inilah yang insya Allah menjadi sebab Allah akan berikan keberkahan kepada negeri ini, memberikan kemakmuran kepada negeri ini, memberikan kesejahteraan kepada negeri ini secara merata. Dan tentunya goal atau tujuan akhir yang tentu menjadi cita-cita semua hamba Allah adalah bisa diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di negeri yang penuh keabadian, yaitu kehidupan akhirat. Nah, di antara usaha yang mesti kita sungguh-sungguh lakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut, lebih khusus di masa-masa pandemi, ya, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19 yang hari demi hari penyebarannya semakin banyak, rumah sakit, ya, di mana-mana penuh dengan pasien COVID. Tapi tentunya ujian yang seperti ini tidak menghalangi kita untuk benar-benar memaksimalkan kesempatan, ya, untuk mencetak generasi-generasi Qurani. Ya, kita harus maksimalkan peran kita, wabil khusus karena memang di masa pandemi corak pendidikan pun menjadi berubah. Ya, peran orang tua mengambil porsi yang sangat besar, bahkan semakin besar. Oleh karenanya, ya, penekanan kajian kita di pagi hari ini, ya, lebih kepada memaksimalkan peran orang tua, ya, yang memang mengambil porsi yang amat sangat besar. Wabil khusus lagi, ya, mohon maaf, itu ada pada, ya, kaum ibu-ibu yang memang menjadi penanggung jawab utama di dalam masalah rumah tangga, dalam hal ini khususnya pendidikan anak-anaknya. Ya, bukan berarti kemudian suami, kaum bapak, kami yang laki-laki itu nggak punya peranan. Tidak. Kita menjadi partner. Tapi yang paling tahu persis bagaimana tumbuh kembang anak, ya, dan lain sebagainya, itu adalah kaum ibu. Ya. Baik, ada beberapa kiat yang bisa kita amalkan dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, ya. Yang pertama, kiat agar bisa kita memaksimalkan, ya, pembinaan kepada anak-anak kita sehingga kemudian kita berharap mereka, ya, menjadi generasi-generasi Qurani yang sangat membanggakan keluarga, membanggakan umat Islam, membanggakan bangsa yang kita cintai, itu bangsa Indonesia. Ya, kiat-kiatnya diantaranya adalah yang pertama harus meluruskan niat karena Allah. Ini penting, ibu bapak yang saya hormati, ya. Ikhlas ini menjadi kiat pertama atau tips pertama dan utama agar kita bisa benar-benar memaksimalkan proses kegiatan pembinaan terhadap anak-anak kita atau anak didik kita sehingga nanti akan muncul generasi-generasi Qurani. Ikhlas. Ya. Semua ibadah yang kita jalani jika didasari atas dasar keikhlasan, maka insya Allah pertolongan Allah selalu akan diberikan kepada kita semua. Dan memang begitulah konsep perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, kita buka surah Al-Bayyinah, ya, di ayat kelima. Allah firmankan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, melainkan benar-benar saat kita beribadah kepada Allah mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk dirinya. Nah, ranah ibadah jangan hanya difahami sholat yang kita laksanakan,
puasa, haji, umrah, sedekah dan sebagainya. Itu jelas memang ibadah. Tapi kalau ibadah dipahami hanya sebatas aktivitas tersebut, sempit sekali makna ibadah. Makanya kami mengambil pengertian ibadah yang disampaikan oleh salah seorang ulama besar yang dibanggakan oleh umat ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yardahu wa yuhibbu min qaulin aw fi'lin zahiran wa batinan. Segala sesuatu aktivitas yang bisa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah bernilai ibadah. Jadi saat orang tua memotivasi anak-anaknya untuk maksimal di dalam menuntut ilmu, ya, agar mereka menjalankan tugasnya sebaik-baiknya sebagai seorang pelajar, ya, maka tugas kita ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peranan kita yang seperti ini, amalan kita yang seperti ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perlu menyadari, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kebersamaan kita dengan anak-anak kita, terlebih di masa-masa pandemi ini, Allah kondisikan di antara hikmah adanya pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun lamanya, ya, karena seingat Ana memang PSBB diberlakukan di negara kita nih Maret, ya, awal Maret. Nah, sekarang sudah masuk Januari, udah hampir setahun Bapak Ibu. Ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil bagi orang-orang beriman adalah yaitu menjadikan kebersamaan kita bersama anak-anak kita nih semakin intensif. Gimana nggak intensif? Sehari-hari kita ngawasin dia tuh. Belajar lewat online. Ya. Jadikan ini sebagai sebuah upaya untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka untuk mencetak generasi Quran. Kita berharap anak-anak kita nanti, ya, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Sehingga saat kita nemanin mereka, maka, ya, aktivitas kita menemani mereka itu akan bernilai ibadah. Saat kita menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak kita ketika dia menemui kesulitan dari pelajaran-pelajaran yang dia sedang ikuti, ya, maka sesungguhnya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, saat kita ngebimbing, saat kita ngajarkan pelan-pelan, oh Masya Allah. Bahkan sekalipun marah, jadikan itu sebagai bentuk ibadah. Ya, ya, kayak gimana tuh Ustaz? Kok marah bisa jadi ibadah? Jika marahnya ikhlas karena Allah. Ikhlas gak, Bu? Ikhlas dong, Tad. Buktinya, ya, pada benjol-benjol, memar gitu. Enggak, bukan begitu, ya. Ya, maksudnya ikhlas. Saat kita marah itu bukan dalam rangka meluapkan emosi. Ya. Tapi kita marah karena kita sayang kepada dirinya. Kita ingin dia berubah. Ya. Dia memiliki perhatian dari sesuatu yang boleh jadi selama ini tuh dia remehkan. Ya, jadi kemarahan yang akan bernilai ibadah itu seperti itu. Bukan marah dalam rangka meluapkan emosi, ya, atau bukan kita marah karena kita dibikin malu di hadapan orang, atau nanti bisa, ya, kita menjadi malu di hadapan orang, di hadapan guru, di hadapan rekan-rekan orang tua murid dan sebagainya. Enggak, bukan karena itu. Ya. Tanpa kita sadar, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tuh enggak ikhlas sama anak kita di dalam proses pendidikan, pembinaan yang kita berikan kepada mereka. Yang ada, sikap kita kepada anak-anak kita justru adalah pencitraan. Ini hati-hati nih, Bu. Bapak, ya. Bukan untuk kebaikan anak, atau bukan karena berharap ridho Allah, tapi justru untuk menjaga citra kita. Nama baik kita tuh. Kita nggak ingin malu di hadapan orang. Hati-hati yang seperti ini. Contoh kasus, ya, Anda berikan contoh kasus. Biasanya dengan contoh akan lebih kita bisa memahaminya. Ya. Saat anak kita nangis nih, misalnya, ya, biasa kan, ya, kadang-kala kita mengajak anak-anak kita keluar rumah, mungkin ke mall satu waktu, anak kita nangis tuh, ya, minta diajak ke mall, ya, dan kemudian kita buat perjanjian kepada anak-anak kita, Papa, Mama, Abi, Umi ajak kamu ke mall,
Tapi di masa kayak gini, ya kamu harus disiplin dan gak usah belanja macam-macam ya. Gak usah belanja mainan, gak usah beli mainan ini, mainan itu, karena koleksi mainan kamu tuh sudah banyak. Ya, baik. Kalau disepakati, papa mama ajak, abi umi ajak, bapak ibu ajak. Tapi jika tidak, maka kamu nggak usah ikut. Ya. Maka apa yang terjadi disepakati, baik pak, baik ma, ya. Saya sepakat deh, saya janji nggak akan beli macam-macam deh. Saya cuma ikut aja. Oh, Masya Allah. Ternyata begitu sampai mall, ya, mulailah matanya melihat ke sana kemari. Dia melihat koleksi mainan terbaru, edisi terbaru yang mulai keluar, ya. Dan muncullah keinginan dia tuh untuk dibelikan mainan tersebut. Ya. Dan pada akhirnya mulailah karena memang tidak dituruti keinginannya, anak itu mulai mengeluarkan jurus andalannya. Ya, berkaca-kaca matanya, ngembang air matanya, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau itu belum ampuh juga, mulailah ya dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai mall tuh, ya. Nggak hanya itu, ya, mulailah dia pakai jurus yang lain, guling-gulingan, roll depan, roll belakang, ya, macam-macam. Yang pada akhirnya apa? Ya, menimbulkan perhatian dari pengunjung mall, ibu-ibu atau pengunjung mall pada ngeliatin kita tuh. Ya, pada ngeliatin ibu-ibu atau bapak atau ngeliatin anak kita tuh. Masya Allah. Yang pada akhirnya disinilah kadangkala keikhlasan kita atau seringkali keikhlasan kita diuji. Kalau kita benar-benar ikhlas ingin membina, mencetak anak-anak kita tuh yang memiliki karakter akhlak yang baik, memegang teguh ya kesepakatan yang telah dibuat, itu kan pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam hadis secara khusus Nabi sallallahu muslimuna ala syurutihim. Muslim yang baik itu adalah yang mau komitmen mengikuti perjanjian yang telah disepakati. Bagaimana kita menerapkan hal ini kepada anak-anak kita? Ini ada peranan besar dari diri kita. Kalau pada saat kondisi seperti itu anak-anak kita sudah mulai mengeluarkan jurusnya ya agar diberikan mainan sehingga lunturlah, batallah ya ikatan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya ya. Nah, ketika akhirnya kita belikan, berarti saat itu kita kalah jemaah. Dan kita telah melakukan kesalahan. Ya. Dengan sebab apa? Karena kita nggak sanggup. Ya. Kita nggak ingin malu tuh. Dilihatin banyak orang. Padahal kalau kita ikhlas, tidak apa-apa. Itu bagian dari pendidikan kepada anak kita agar dia memegang komitmen yang telah dia sepakati. Tapi kita kan enggak. Ini pencitraan. Kita nggak ingin malu di hadapan pengunjung mall lainnya. Ya. Padahal kita juga belum tentu orang-orang yang ada di mall itu sebagian besar kita kenal. Bahkan sebagian besar tentu kita nggak kenal. Ya, tapi karena pencitraan diri kita. Akhirnya kita berikan juga tuh. Saat kita memberikan keinginan yang dia sampaikan, yang anak kita sampaikan, walaupun sebelumnya telah disepakati nggak beri apa-apa, maka pada saat itu kita telah gagal membangun komitmen anak kita untuk menjaga kesepakatan yang telah dibuat. Padahal saat itu tuh saat yang paling tepat untuk kita bangun karakter pribadinya. Di dalam hal perkara menepati janji. Ini pesan Al-Quran. Pesan Allah, pesan Rasulnya disampaikan dalam hadisnya juga. Ya. Tapi kemudian kita gagal dalam perkara tersebut. Ya. Kalau seperti ini, sikap kita, akhirnya kita menyerah dengan jurus-jurus anak yang ditunjukkan kepada kita, ya sehingga akhirnya kita luluh. Ini menunjukkan kita bukanlah seorang pendidik, tapi kita lebih cenderung memiliki sifat-sifat seorang politikus. Ya, yang masanya sekarang ini suka melakukan pencitraan. Iya. Jadi nggak apa-apa dia nangis terus, nggak apa-apa. Bilang aja ke dia tuh, "Nak, ya, papa mau bayar dulu ya, mau ke kasir dulu ya. Kamu kalau mau nangis silakan lanjutin." Nggak apa-apa. Iya. Ternyata kita balik bayar barang-barang kita beli, setelah kita bayar barang-barang kita beli, ya,
Dia masih nangis. Tanya lagi, kamu mau nangis berapa lama lagi? Ya, kita kasih waktu, limit waktu. Dan kalau kita lihat dia capek, kita berikan minuman nih. Bapak atau papa beliin minuman, mama beliin minuman nih. Ya, kamu capek dari tadi nangis terus. Tapi tetap kita pegang komitmen tersebut. Kita nggak berikan, ya, mainan yang dia minta kepada kita yang sebenarnya ya tadi perjanjiannya nggak boleh beli apa-apa. Ya. Nah, ketika kesepakatan telah kita buat, bangun komitmen. Harus dibelikan coba. Kasih limit waktu 10 menit lagi ya. Mama kasih waktu kamu untuk nangis. Setelah itu pulang. 10 menit berlalu dia masih nangis. Udah bawa pulang, gendong pulang. Gak apa-apa. Sekalipun mungkin ya hampir semua pengunjung mall tuh yang melihat kejadian itu ngeliatin kita tuh. Gak apa-apa jemaah. Karena yang kita cari ini bukan pencitraan di hadapan manusia. Tapi kita cari adalah ridho Allah. Kita sedang menanamkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, yang pesan-pesan yang ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting cuma keikhlasan ini penting. Kadang karena masalah pencitraan kita jadinya ikhlas, karena kita nggak ingin repot, ya. Kita ingin ambil yang simple-simple aja, nggak mau ambil pusing. Pada akhirnya kita juga nggak mendidik anak-anak kita tuh memiliki karakter, ya, yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Misalnya, ya mungkin boring, ya mungkin bosan sekali nih anak ya dengan aktivitas di rumah saja. Suatu waktu tetap dengan protokol kesehatan, anak-anak minta liburan. Mungkin ke taman safari atau ke puncak gitu ya. Pak, Ma, liburan dong. Ya, hari Ahad besok, hari Minggu besok. Ya, silakan, tidak apa-apa. Tapi jadikan liburan atau rekreasi tersebut tidak hanya sebatas rekreasi, tapi juga sekaligus penanaman nilai-nilai Al-Quran yang harus ya mulai diajarkan, dibekali kepada anak-anak kita. Misalnya, ya kita tahu anak kita nih memang, wah kalau udah kumpul sama saudara-saudaranya itu berantem mulu deh. Itu sebagaimana umumnya anak-anak kita, ya atau kita bahkan dulu saat kecil begitu. Tapi kan hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang tua harus memberikan bimbingan. Ya, baik. Nah, di antaranya apa? Ya, kita sepakat pekan depan hari Ahad, hari Minggu kita akan berangkat ya ke Taman Safari ke Puncak. Nah, tapi syaratnya satu. Tidak boleh kalian berantem, nggak boleh kalian berkelahi. Berangkatlah di pagi hari. Perjalanan, oh Masya Allah tenang. Tapi begitu menjelang sampai pintu tol Bogor, kalau kita mau ke puncak kan berarti keluar tol Ciawi. Ya ini sebelum Ciawi kan tol Bogor. Sebelum tol Bogor ternyata mereka berantem di mobil. Ya, mereka ingkari kesepakatan yang telah dibuat. Papa, mama nanti ajak rekreasi, tapi nggak boleh berantem. Ya, ternyata di perjalanan menjelang pintu tol ya Bogor mereka berantem. Nah, apa yang kita lakukan? Lanjutkan perjalanan menuju Taman Safari atau Puncak? Seharusnya tidak, jangan. Keluar pintu tol Bogor, kemudian kasih sen kanan, putar balik, pulang ke rumah. Ya, ketika anak-anak ngomong, oh kok papa pulang, kok mama pulang, gitu kan? Loh, papa marah ya, mama marah ya? Enggak kok. Ya senyum. Ini papa ketawa, hehehe gitu. Sampaikan begitu. Papa enggak marah gitu. Tapi kenapa papa pulang? Kenapa papa pulang? Ya kenapa kita jadi pulang, enggak jadi ke Taman Safari, enggak jadi ke puncak? Sampaikan. Perjanjiannya kemarin bagaimana? Papa tepati keinginan kalian. Papi penuhi keinginan kalian untuk berangkat ke puncak. Tapi syaratnya enggak boleh berantem. Kalian berantem tadi. Ya. Ya udah deh Pak. Ya. Lanjutin lagi Pak, balik lagi Pak, ya ke Taman Safari, ke puncak. Kita nggak jadi berantem, kita nggak akan berantem lagi deh. Sampaikan. Ya sudah, ya nanti ditunda pekan depan saja. Begitu jemaah. Ya, udah nanti aja buat ke puncak bulan depan. Seperti itu, cancel jemaah, nggak apa-apa. Dalam rangka mendidik anak kita, itulah tujuan besarnya. Bukan hanya sebatas rekreasi, tapi juga pengajaran tentang nilai-nilai komitmen terhadap perjanjian yang kita buat. Karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat
yang ada di dalam berbagai ya bidang kehidupan, itu biasanya muncul karakter-karakter pengkhianat ini ya diawali dari pendidikan rumah tangganya yang tidak ya diberikan konsep-konsep agama. Kita kaum muslimin tentu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai panduan terbaik yang akan mengarahkan, menjadikan anak-anak kita generasi kaum muslimin yang benar-benar memiliki nilai akhlak yang mulia. Kita pengen anak-anak kita tuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Kita pengen mereka mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam kehidupannya. Ya, jadi bukan hanya menerapkan hal-hal ya yang menunjukkan kita ini nggak mau repot atau entar gimana kata orang nih, ya kalau kita seperti ini. Jangan, disiplin harus disiplin. Ya, atau kadang-kala kita tuh nggak mau digangguin, makanya udah ya yang kayak gini berarti niatnya kurang ikhlas. Ini bukan pendidik namanya. Ya, kadang-kala kita nggak mau direpotkan, udah anak ya yang sebenarnya belum cakap menggunakan gadget, oh masya Allah, anak TK, anak SD udah dikasih iPhone, ya iPhone pribadi, biar anteng, biar nggak ganggu kita. Ini salah jemaah. Salah Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Ya. Terlebih anak-anak kita tuh anak-anak yang memang Allah karuniakan pintar baca situasi. Kalau kita mempelajari sisi aspek psikologi, ya. Kalau kita nggak ngebiasakan mereka komitmen, memegang teguh janji kesepakatan yang telah dibuat, dan ini adalah pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Ya, biasanya tuh mereka memanfaatkan situasi ini. Ya, kadang-kala ibunya yang nggak komit. Nah, ibunya yang jadi sasaran nih. Ya, atau bapaknya yang mudah luluh, oh bapaknya jadi sasaran. Ya, kadang-kala bapak ibunya nggak berhasil dia taklukkan, lari ke kakek neneknya. Nah, ini luar biasa, itu kemampuan anak yang harus kita pahami itu. Ya, jadi yang pertama, luruskan niat ikhlas karena Allah. Jauhkan dari sisi pencitraan, kita nggak ingin direpotkan, ya. Kita nggak ingin diganggu, ya. Kita ambil cara instan, jangan. Karena anak itu adalah investasi terbaik buat orang tua agar dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalehan anak pahalanya akan diberikan juga untuk orang tua. Ini dahsyat. Jadi investasi terbesar buat kita nih sebenarnya bukan tanah yang luas, bukan rumah yang gede dan banyak, mobil yang berjajar di garasi. Ya bukan. Karena kalau semua itu kita mati, ya kita meninggal, yang dimana jatah hidup kita tadi sudah kami sampaikan, Rasulullah sampaikan baina sittin wa sab'in, tentang antara 60-70 tahun, betapa singkatnya, ya apalagi ditambah dengan adanya musim COVID, angka kematian semakin tinggi. Nggak ada COVID aja, kematian tuh demi Allah sangat dekat dengan diri kita. Apalagi dengan adanya COVID, ya Allah, ya. Dengan adanya banyaknya penyakit-penyakit, ya. Makanya nanti kita doakan juga tuh ya buat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka sakit, ya, tidak hanya karena COVID atau sakit-sakit lainnya tentunya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Di antaranya ada Ibu Retno Utami binti Zuhdi Sosro Sumarto yang beliau juga sedang sakit, ya. Dan juga yang lainnya, ya, rekan-rekan kita semua di lingkungan Sivitas Akademi Sekolah Al-Ikhlas, ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, artinya apa nih? Kehidupan kita ini amat sangat singkat Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita harus cermat. Ya, di antara kecermatan yang bisa kita terapkan adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh menjadikan anak-anak kita ini sebagai investasi terbaik ketika mereka nanti muncul sebagai generasi Qurani yang sangat dibanggakan. Ya, tapi itu perlu kerja keras, butuh keikhlasan. Saat kita menjalani aktivitas memberikan bimbingan, pembinaan ya kepada anak-anak kita. Kiat kedua, untuk mencetak generasi Qurani di masa-masa pandemi. Sebenarnya yang harus belajar itu tidak hanya anak-anak kita, tapi orang tua pun harus belajar. Ya makanya tips kedua,
Orang tua juga harus belajar agar berilmu. Ya. Pekerjaan rumah kita, khususnya kita orang tua, lebih khusus lagi seorang ibu yang memang menjadi PJ, penanggung jawab langsung tentang hal ini, itu banyak sekali. Ya, oleh karenanya tentu kita harus memikirkan lagi, ya, sebelum kita melakukan banyak aktivitas, maka coba pilih-pilih dulu deh. Ya, yang kurang bermanfaat, maka nggak perlulah kita lebih menyibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tugasnya sangat berat dan banyak. Ya, pilih kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat saja buat kebaikan pendidikan anak kita khususnya. Di antaranya membekali diri agar kita menjadi orang yang berilmu. Khususnya, mohon maaf ya, dalam hal ini karena memang peranan besar itu ada di pundak ibu-ibu. Dan ini tugas mulia, Bu. Jalan surganya kaum ibu ada di tugas ini, Bu. Ya. Nah, makanya kalau kita melihat pesan-pesan agama, ya, yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sabdakan, di antaranya di dalam syariat kita, syariat Islam, para ulama menjelaskan, para ulama mengaitkan mengapa sih kok kaum wanita, kaum ibu khususnya, itu disunnahkan, disyariatkan untuk sholat 5 waktu di rumah saja, atau ditekankan untuk sholat 5 waktunya itu di rumah aja. Nggak ke masjid sebagaimana ya diperintahkan kepada kita kaum laki-laki, kepada kami kaum laki-laki. Ya. Kemudian kaum ibu tidak disyariatkan juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan Allah sifati kaum ibu, kaum wanita, di mana mereka dikatakan kaum wanita salihah, yaitu wanita-wanita yang salihah, di antara sifat-sifatnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah ke-33, yaitu Al-Ahzab, ayat 33. Sifat wanita salihah itu adalah waqarna fi buyutikunna. Mereka betah di rumah-rumah mereka. Oh, Masya Allah. Apa nih hikmahnya? Tidak lain agar ibu-ibu khususnya, ya, bisa benar-benar total memainkan peranan ini. Hal ini sekaligus menunjukkan Islam sangat mengakui, sangat mensupport, sangat membimbing, ya, kehebatan kaum ibu-ibu. Ya. Atau dalam istilah yang ngetren, the power of mama. Jadi ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu sangat mensupport dan membimbing the power of mama. Agar bisa dioptimalkan pada tempat yang sesuai dengan fitrahnya. Terbukti banyak kisah yang dicatat dengan tinta emas. Saat munculnya tokoh-tokoh hebat, ya, seperti Imam Syafi'i, yang sampai sekarang, ya, karya-karya ilmiah beliau, kitab-kitab yang beliau karang dijadikan rujukan kaum muslimin. Imam Bukhari, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, serta ulama-ulama lainnya. Kemunculan mereka itu diantaranya adalah dengan sebab kehebatan orang tua mereka di dalam mendidik mereka. Dalam hal ini khususnya ibu mereka, ibu-ibu mereka, yang memainkan perannya dalam rumah tangga sehingga mampu menjadikan anak-anak mereka menjadi penerang di tengah-tengah umat. Masya Allah. Imam Syafi'i itu yang ngedidik ibunya, single fighter, karena ayahnya sudah wafat. Begitu juga Imam Bukhari, bahkan Imam Bukhari, ya, masa kecilnya dalam keadaan buta. Terus menerus ibunya dengan penuh kesabaran, ketelatenan, keikhlasan, kebimbing. Dan terus mendoakan, yang pada akhirnya Imam Bukhari pun dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi imam, ulama besar di setiap zaman. Masya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama. Ya. Padahal ibunya hanya sebatas tukang penjahit pakaian, sederhana, ya, bukan punya butik kayak zaman sekarang gitu ya, bukan. Enggak, ya. Ya, penjahit yang sederhana, penghasilannya juga biasa-biasa saja, pas-pasan boleh jadi. Tapi beliau katakan, ya, dengan keahlianku menjahit ini, aku akan cukupkan dirimu, wahai anakku, Sufyan Ats-Tsauri, untuk engkau menuntut ilmu secara maksimal. Oh, luar biasa. Ya, makanya Allah meminta ibu-ibu agar betah di rumah. Ya, Allah yang minta ibu-ibu ini agar betah di rumah.
Pesan itu disampaikan dalam surah ke-33 Al-Ahzab ayat 33. Salah satu hikmahnya karena banyak sekali hal yang memang harus dikerjakan orang tua, lebih khusus yaitu para ibu. Untuk ibu-ibu ini mempelajari banyak hal. Ya, karena tidak hanya untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi generasi Qur'ani, yang dari sisi knowledge mereka cukup bagus, cukup menguasai, cukup ekspor, namun juga dari sisi akhlak, keyakinan, ya, akidah, tauhid juga hebat. Ya, yang harus membekali diri dengan ilmu juga kita, para orang tua, wabil khusus ibu. Kita harus punya waktu luang untuk mengikuti majelis akidah. Ya, kita harus mengilmui hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Kita harus mengilmui, mengikuti ya kajian-kajian tentang masalah akhlak yang baik, sehingga pada akhirnya bisa kita amalkan dan dijadikan acuan oleh anak-anak kita. Kita harus sering baca-baca artikel yang bermanfaat tuh dari si parenting, ya. Kita harus baca juga tuh tentang psikologi anak, walaupun memang perlu menyeleksi mana yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang tidak. Tuh. Ya. Kemudian untuk bisa kita semangat menjalani hal itu semua, jadikan motivasi meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi kita. Itu sebagai motor penggerak ibu-ibu bisa benar-benar konsisten sabar mendidik anak-anaknya di rumah, khususnya di masa-masa pandemi. Jadikan motivasi pahala yang didapatkan dan janji-janji besar yang Allah berikan itu sebagai motivasi kita. Man dalla ala khairin ay man dalla ala huda falahu mithlu ajri fa'ilih. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, ya, maka baginya pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, makanya seharusnya nih kita orang tua, ya, ibu dan juga bapak, harusnya orang pertama yang mengajarkan perkara-perkara pokok di dalam ibadah, di antaranya ya yang mengajarkan anak kita sehingga bisa baca Fatihah itu kita, Bu. Yang mengajarkan sehingga anak kita tuh bisa sholat, cara takbirnya benar, bersedekapnya benar, rukuk, sujud sampai salamnya benar, itu seharusnya kita. Itulah target pencapaian yang memang harus kita rancang. Kenapa? Karena pada akhirnya rewardnya akan kembali kepada diri kita, dunia akhirat. Target-target ini, tujuan-tujuan ini harus diambil perannya oleh orang tua. Guru nanti itu hanya membantu, memoles, menyempurnakan. Ya, tapi anak kita jadi kenal tuh huruf-huruf hijaiyah, a, ba, ta, alif, ba, ta, dan seterusnya. Baca tulis A, B, C, dan sebagainya. Itu seharusnya kita, fondasinya dari kita. Jadi kita nggak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan terus aliran pahala. Dengan sebab amalan yang dikerjakan oleh anak-anak kita, mereka lakukan itu dengan sebab ya pendidikan kita berikan, pengajaran kita berikan. Kemudian ajarkan konsep tauhid. Ini konsep la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ya. Karena nggak ada saat di mana tuh kita boleh melupakan walaupun sesaat saja ya keyakinan akidah la ilaha illallah. Kita lupakan itu, maka kita bisa menjadi murtad. Tanamkan nilai la ilaha illallah. Karena nilai la ilaha illallah itu adalah ibadah terbesar di dalam Islam. Ya, dan alhamdulillah, mau anak itu pinter, IQ-nya tinggi atau sedang-sedang aja, tua, muda, wajib meyakini perkara ini. Ya. Jika kita yang ngajarin anak-anak kita tentang hal ini sehingga keimanan mereka tuh nancap dalam hati tentang konsep Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, maka lihat transferan pahala buat kita bisa jadi setiap helaan nafas anak kita dapat pahalanya. Ini luar biasa. Ya, tanamkan juga tuh nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada anak-anak kita. Ya, ketika Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Maka berdoalah menggunakan nama tersebut. Tuh. Kita tanamkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada anak-anak kita. Kita jelaskan dalam bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa-bahasa yang sederhana.
bukan bahasa-bahasa teori. Ya, sampaikan kisah-kisah ya orang-orang yang begitu penuh keteladanan dengan sebab ya meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Kita ceritakan tuh kisahnya wanita penjual susu di masa Khalifah Umar bin Khattab saat ibunya katakan, "Nah, karena pedagang lain semua sudah mencampur susu dengan air. Kita kalau nggak lakukan ini, kita akan rugi. Mulai sekarang kita campur ya susu dagangan kita dengan air." Apa kata anak tersebut? Ya, tidak wahai ibu. Khalifah Umar melarang kita melakukan kecurangan di dalam ya perdagangan yang kita jalani. Apa kata ibu tersebut? Umar nggak tahu wahai anakku. Ya. Tapi lihat nih, ini luar biasanya ketika seorang anak sudah menancap tertanam nilai-nilai pengenalan terhadap sifat-sifat Allah, lihat apa yang dikatakan oleh ya gadis tersebut kepada sang ibu, ya. Anak gadis itu berkata kepada ibunya dengan santun, Umar bisa jadi tidak tahu wahai ibuku. Wa kaifa bi rabbi Umar? Lantas bagaimana dengan Rabbnya Umar? Bukankah dia maha tahu dan maha melihat? Oh, Masya Allah. Ajarin nih konsep ya nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya Allah mengetahui segalanya. Sehingga jika dia pelajar, ya dia mau melakukan kecurangan, nyontek misalnya. Dengan menggulung-gulung kertas kecil. Atau dia selipkan di sepatu kaos kakinya dan sebagainya. Yang triknya sangat banyak. Ya, dia nggak akan berani lakukan itu. Karena bisa saja dia kibuli orang tua atau gurunya di sekolah. Tapi dia menyadari Allah nggak mungkin dikibulin. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam hatinya Allah Maha melihat. Contoh aplikasi lainnya. Kita dipanggil misalnya pihak sekolah karena kenakalan anak kita. Ya, udah bolos seminggu misalnya. Maka sebenarnya itu saat yang tepat buat kita menanamkan kepada anak kita agar anak kita tuh ingat kepada Allah. Bukan marah-marah ya karena sudah bikin malu ibu bapak kamu. Ya, ingatkan tentang konsep Asmaul Husna bahwasanya Allah tahu semua perbuatan kamu, Nak. Ya walaupun kamu berhasil nipu bapak ibu, ya mengelabui bapak ibu nih nggak masuk 7 hari, Allah tahu semua perbuatan kamu. Ia sampaikan tuh dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59 di pertengahan ayat Allah katakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh berguguran melainkan Allah mengetahui tentang hal tersebut. Allahu akbar. Sampaikan ayat-ayat Allah ya, di antaranya surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata manusia yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, Anda percepat sedikit. Mohon maaf saya minta waktunya sedikit ya. Kiat yang ketiga. Solehkan diri kita. Ada ungkapan bahasa Arab yang berbunyi faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberi. Anak itu adalah peniru terbaik di dunia. Bukankah kita nggak pernah tuh ngajarkan anak kita, berikan kursus anak kita nih bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba dia bisa. Kenapa? Dia nyontoh kita. Dia tiru keseharian kita berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut, bahasa Indonesia. Maka tanpa kursus pun mereka akhirnya mencontoh dan bisa. Ekspor mereka. Ya. Kita ingin anak kita santun, tunjukkan kesantunan jika pengen anak kita juga santun. Kadang-kadang ya kita bentak-bentak, maki-maki istri kita, ya, atau yang istri melototin suaminya di depan anak-anak. Nah, ketika anak-anak suka marah sama kita, terus kita nasihati, biasanya dia akan berkata, Mama papa aja boleh marah-marah, boleh bentak-bentak, kenapa saya enggak? Tuh. Bagaimana anak kita ini bisa berbakti kepada orang tua jika contohnya seperti itu? Maka tips yang ketiga ini adalah salehkan diri kita. Ya, di samping kita berharap anak kita menjadi saleh dan salehah. Jangan berharap banyak anak kita nih baik ya. Jika kita suka mencontohkan sikap-sikap kasar ya. Jangan berharap anak kita tuh jadi ahli sholat sedangkan kita tidak sholat. Ya. Jangan berharap anak kita ini menjadi ahli Quran, akrab dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran pun tidak. Ya.
Nah, jadi jangan berharap anak kita akidahnya atau keyakinannya baik kepada Allah jika kita masih suka mandikan keris, ada masalah dikit datang ke paranormal, masih pakai jimat dan sebagainya. Yang keempat, karena percepat ya, kiat berikutnya adalah bersabar. Ini musim pandemi. Modal terbaik agar kita bisa sukses menjalani ujian ini termasuk saat membimbing anak-anak kita dalam dunia pendidikan mereka, terlebih saat mereka mengikuti kegiatan sekolah secara online, itu adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Lihat ada pesan yang cukup menarik. Nabi SAW saat menyampaikan agar orang tua memerintahkan kepada anaknya salat, itu dimulai pada saat usia 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'u sinin, ay kama qala. Perintahkan anak-anak kalian untuk mulai melaksanakan salat saat usia anak kita itu 7 tahun. Jadi kita mulai bawel tuh ya, mulai sering ngucapin nak, salat zuhur nak, subuh nak, isya, maghrib, asar dan sebagainya. Setiap waktu sholat, mulut kita nggak pernah berhenti tuh untuk nyampaikan pesan agar mereka sholat. Ya, berapa lama tuh perintah itu disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita laksanakan? Ya, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Kenapa? Karena saat 10 tahun, ya, maka konsepnya udah beda lagi. Boleh agak lebih keras itu dengan cara dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Makanya dalam hal ini perintahkan anak-anak kita sholat dari sejak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Artinya durasinya 3 tahun. Sehari kita sampaikan perintah sholat kepada anak kita 5 kali. Berarti 1 bulan 150 kali. 1 tahun kalikan 12, 1.800 kali. 3 tahun nih durasinya, berarti 5.400 kali. Kita nih seharusnya lisan ini mengucapkan, perintahkan kepada anak-anak kita, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Jangan kemudian, ya anak, waduh, bingung Ustaz. Anak-anak sudah anak perintahkan sholat, nggak mau sholat, susah Ustaz. Udah berapa lama Bu? Udah 1 pekan Ustaz. Baru 1 pekan cuma. Ini perintahnya 5.400 kali. Ya, maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Dengan sabar ini maka Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah kita nggak akan stres. Kita nggak mudah marah. Adapun marah yang terkendali. Maka na'udzubillah ketika seorang nggak dapat hidayah dengan sebab dia tidak bersabar menghadapi kondisi yang seperti sekarang saat ngebimbing anak-anaknya. Kita dapati informasi, kita tonton televisi, ya, kita baca lewat media sosial. Ada seorang ibu ya dan bapaknya nih orang tua kompakan. Saking jengkelnya anak-anaknya itu atau anaknya nggak bisa mengikuti pelajaran ya lewat online, ya dia aniaya anaknya yang masih pakai seragam sampai kemudian mati. Nauzubillah, ya Allah dikubur dalam keadaan masih pakai seragamnya. Nauzubillah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat untuk membina, mendidik ya anak-anak kita sehingga mudah-mudahan mereka menjadi generasi Quran yang dibanggakan. Ya, yaitu jangan pernah melupakan doa. Kekuatan doa dahsyat. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ya. Apalagi ini doa dari orang tua nih Bapak Ibu. Salasatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 dakwah, ada 3 doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua buat anaknya. Ya. Di antaranya doa Nabi Ibrahim ada dalam surah ke-37, surah As-Saffat, ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakan kepada diriku ya keturunan orang-orang yang saleh. Baca doa ini. Ya. Naam, baca doa tersebut. Dan doa-doa lain yang sangat banyak ya. Di antaranya dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 74 doa yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami ya pasangan-pasangan hidup kami, istri-istri kami dan anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Sesuatu yang membanggakan. Ya. Ini kita sampaikan kepada Allah.
Ini doa dari Al-Quran semua. Ya, kemudian doa Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 38. Ya, berkata atau berdoa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Allah, karuniakan kepada diriku ya keturunan yang baik, yang saleh dan salehah. Jadi doa-doa kebaikan yang kita sampaikan. Jangan doa-doa keburukan. Saking jengkelnya doain anaknya dengan doa-doa yang buruk. Papa doain kamu, ya saking bandelnya kamu nih, ya. Apa misalnya doa-doa yang buruk tuh? Ketabrak dan sebagainya. Naudzubillah. Kalau kejadian gimana? Kan yang repot orang tua juga. Maka doakan yang baik-baik saja. Kisah penutup yang ingin kami sampaikan, ada sesuatu yang menarik. Bapak Ibu yang pernah melaksanakan ibadah umrah ya atau haji, atau kita yang sekalipun belum ke sana sering mendengar ya seorang imam Masjidil Haram yang sangat familiar suaranya, yang sangat merdu, dan beliau adalah pimpinan imam-imam di Masjidil Haram Mekah ya Al-Mukarramah, yang bernama Syekh Sudais. Ya, Syekh Sudais ya. Ini luar biasa, Bu. Beliau dulu kecilnya nakalnya luar biasa. Dikisahkan satu hari di masa kecilnya, saking nakalnya ibunya lagi masak masakan yang pakai bahan daging, mungkin rendang atau apalah gitu ya. Ternyata ya diusilin sama Syekh Sudais. Saat masih kecil dia masukin tuh macem-macem tuh. Ya, mungkin kertas-kertas atau juga potongan-potongan daun tuh dimasukin tuh ke dalam masakan ibunya, yang pada akhirnya ibunya marah. Tahu tuh dengan kelakuannya Syekh Sudais yang masih kecil ini. Jengkel. Tapi lihat, sang ibu bisa memanage kemarahannya. Kemarahan yang bernilai ibadah. Jadi saat sang ibu ya marah, ibunya Syekh Sudais marah, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat keburukan, tapi yang diucapkan adalah ya kejengkelannya dia tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat kebaikan. Ya, saya doakan ya kamu ya wahai Sudais jadi imam Masjidil Haram tuh sambil marah. Jadi jengkelnya tuh bukan didoain misalnya Bapak doain kamu jadi apa, jadi monyet dan sebagainya. Naudzubillah. Kadang-kala ada aja orang suka nyumpain yang kayak gitu ya. Boleh cuma. Ibunya katakan, ibu doakan, umi doakan kamu nih jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan ternyata. Doa yang keluar di saat kemarahan dirinya. Ya, makanya kita pun sama. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya anak-anak kita nih ya akan menjadi generasi yang dibanggakan, ya apalagi di dalam agama kita pun ya proses saat kita ingin dapat anak aja itu harus diawali dengan doa. Ya, hafal doanya ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Yang kalau kita baca ini sebelum berhubungan suami istri, maka Rasulullah katakan lam yadurruhu syaitan. Syaitan nggak akan mengganggu anak tersebut jika nanti Allah karuniakan dari hasil hubungan tersebut ia mendapatkan keturunan. Maksudnya apa? Jangan juga salah paham. Kalau syaitan itu nggak ganggu, artinya nanti dia jadi nabi. Nggak ada konsep begitu. Maksudnya ada dua penafsiran. Para ulama katakan anak itu nanti kalau orang tua saat mau melakukan hubungan suami istri, mereka mengawali dengan doa tersebut, ya maka syaitan nggak akan bisa memadaratkan dirinya, nggak akan bisa mengganggu dirinya. Artinya, yang pertama, anak ini tidak akan gampang kesurupan. Ya, gitu zaman sekarang nih, kesurupan massal cuma. Ya di sekolah-sekolah. Hati-hati nih. Atau yang kedua, ya maknanya adalah syaitan nggak mengganggu anak tersebut. Ya, artinya para ulama jelaskan, ketika suami istri berhubungan, ya dia nggak baca doa itu, maka dikhawatirkan syaitan ikut partisipasi menyetubuhi istri kita. Naudzubillah. Sehingga saat dapat anak ya dari hasil hubungan suami istri tersebut, pengaruh syaitan ke anak tersebut sangat kuat. Makanya kita dapati anak yang susah diatur, ngebangkang mulu dan sebagainya. Ya, Ustadz, anak ingat Ustadz 17 tahun lalu kayaknya anak nggak baca doa Ustadz. Ini kalau lupa gimana Ustadz? Sujud sahwi. Enggak lah, ya. Emangnya sholat ya. Enak aja sujud sahwi. Udah perbanyak aja istighfar. Makanya saling mengingatkan tuh. Ini kan aktivitas yang memang lazim suami istri lakukan.
ya ingatkan kalau perlu ditempel di dinding kamar, tapi nggak perlu dikasih judul, gitu ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Baik, kami kembalikan kepada ya, Ibu Nanda. Kami persilahkan. Barakallah Pak Ustadz atas pemaparan materinya, Masya Allah bagus sekali Pak Ustadz, sungguh mengena. Dan Alhamdulillah dengan ini sesi tanya jawab bisa kita buka. Sudah ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa kita jawab semuanya ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah ya Pak Ustadz. Ya. Jadi pertanyaan pertama datang dari Bunda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengajak anak usia TK untuk beribadah minimal 1 waktu sholat saja tanpa ancaman? Misalnya tidak boleh melakukan kesukaannya sebelum sholat. Karena sudah diajak dengan cara yang sabar atau diberi reward, tapi tetap tidak mempan. Ya. Gitu. Ada pertanyaan yang mirip dari Ibu Dede, apa yang sebaiknya kita ajarkan terlebih dulu kepada anak usia PAUD 3-7 tahun tentang ketauhidan? Apakah tentang surga dan neraka diajarkan lebih awal atau kita fokus pada kasih sayang Allah? Nah. Dua itu dulu Pak Ustadz, nanti yang 6 lainnya kita lanjutkan ya Pak Ustadz. Nanti diingatkan kalau saya lupa ya. Nah. Baik, jazakallah. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali yang disampaikan ya. Baik, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang usianya masih di bawah 7 tahun atau bahkan balita ya, memang tidak terlalu ditekankan ya kepada anak-anak kita nih untuk ya benar-benar mau mengerjakan perintah-perintah agama, di antaranya salat dan sebagainya. Cukuplah memberikan contoh saja ya, jika mereka kemudian ngikut ya bagus. Tapi jika kemudian sekalipun sudah diberikan reward mereka belum juga mau mengikutinya ya, tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Karena memang para ulama katakan anak-anak di usia seperti itu disebut dengan masa-masa alamul la'ib, alamul lu'ab ya, masa-masa memang lebih banyak bermain. Ya, sehingga andai pun mereka ikut kita salat, ya pastinya ya sebatas salat versi mereka. Jadi jangan berharap lebih, mereka laksanakan secara bagus gitu ya, disiplin ya. Tidak, yang penting dia mau berdiri saja melihat aktivitas kita salat, itu sebenarnya bentuk upaya konkret kita sedang menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita. Ya, kenapa tadi Rasulullah SAW sampaikan orang tua diwajibkan untuk memerintahkan kepada anak untuk melaksanakan salat di usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun menurut sudut pandang ya para psikolog Islam dan juga para fuqaha ahli fikih Islam ya, usia tersebut dikatakan usia mumayyiz, usia di mana kemampuan berpikir seorang anak sudah semakin matang. Dia sudah mulai bisa membedakan mana baik, mana benar. Ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Di saat usia 7 tahun. Makanya disebut itu usia mumayyiz. Ya, sehingga perintah yang Rasul sampaikan agar orang tua menyampaikan kepada anaknya perintah salat itu saat usia 7 tahun. Sehingga jika sebelum usia tersebut ya tidak perlu ditekankan secara streng gitu ya, cukup sekedarnya saja. Mereka melihat kita itu. Diingatkan, anak, mama mau sholat dulu ya, kalau kamu mau ikut silakan nih, mama gelarin sejadahnya. Biasanya anak itu suka, makanya mungkin di antara hal yang perlu juga kita perhatikan adalah ya kita harus punya trik yang banyak. Di antaranya apa yang menjadikan anak-anak seusia seperti itu ya, seusia ya balita menyukai aktivitas kita, di antaranya dengan hal-hal yang menarik bagi dirinya. Ya, dibelikan muknah yang mungkin sesuai dengan kondisi ya usia mereka ya. Tapi sejadahnya juga yang menarik, walaupun tentu juga kita harus menanamkan nilai-nilai yang memang diajarkan dalam agama kita. Di antaranya sebaiknya tidak ya memberikan ya gambar-gambar makhluk hidup dan sebagainya. Nah, tapi kalau hanya sebatas boneka itu boleh. Nah, itu sekilas tentang pertanyaan pertama yang disampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, tadi apa poinnya? Mohon maaf. Pertanyaan kedua itu apakah sebaiknya kita mengajarkan tentang surga
Oh dan iya, apa ya, terlebih dahulu baik. atau Ya, tentang kasih sayang saja gitu Pak Ustadz? ya. Nah, ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Ya, terkait dengan konsep ketuhanan, ya konsep tauhid, ya konsep tentang kehidupan akhirat juga sejak dini, ya sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada sahabat sekaligus sepupu beliau yang saat itu masih kecil, yang beliau boncengi di atas hewan tunggangannya. Kemudian Rasulullah sampaikan kalimat, ya penanaman nilai-nilai religius, nilai agama. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Ini luar biasa. Nah, kalau kaitannya dengan masalah akidah tentang surga atau neraka dulu, Ustaz, sebaiknya para ulama yang konsen dalam dunia pendidikan Islam mengatakan, ya sampaikan dulu porsi yang lebih besar adalah tentang surga. Sehingga anak faham lebih dulu dengan kemampuan yang terbatas tentang kasih sayang Allah. Karena memang kasih sayang Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan itu jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Ya, jadi step awal yang terbaik adalah berikan materi-materi ya tentang masalah akidah, kehidupan alam akhirat, yaitu tentang masalah kenikmatan surga, sehingga dia termotivasi untuk beramal. Kamu suka apa, nak? Lollipop ya, nak ya. Misalnya suka permen, ya anak-anak suka sekali dengan lollipop misalnya. Ya, kasih tahu tuh. Kalau kamu rajin salat, kamu baik sama orang tua, sama teman-teman main kamu pun baik, gak suka ngerebut mainannya. Nanti dibalas dimasukkan ke surganya Allah. Allah kasih penghargaan masuk surga. Nah, jadi perkenalkan surga. Surga itu nikmatnya luar biasa loh, nak. Ya, kamu suka apa, nak? Lollipop, Umi. Lollipop, Mama. Gitu kan. Di surga jangankan lollipop. Ya, pabriknya juga boleh jadi ada gitu ya. Sampaikan, karena emang nikmatnya luar biasa. Dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami, dan terlebih dahulu itu tentang masalah kenikmatan surga, baru kemudian ketika kemampuan berpikirnya sudah lebih matang, ya mereka juga disampaikan tentang adanya ancaman-ancaman yang Allah berikan, sehingga balance antara ya perkara-perkara yang melahirkan harapan besar kepada seorang anak dengan hal-hal yang juga menjadikan dirinya akan lebih hati-hati di dalam berbuat. Nah, jadi kalau untuk usia dini, porsi cerita-cerita tentang masalah kenikmatan surga harus lebih besar atau sebaiknya lebih besar dibandingkan cerita-cerita tentang kengerian neraka. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Berikutnya kita akan mengundang Ibu Ayu untuk interaktif langsung dengan Pak Ustadz karena ingin bertanya langsung. Setelah itu kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Aulia dan Bapak Ahmad ya Pak ya. Iya, silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, saya ini kan ibu dari 4 anak. Usia anak saya adalah 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Saya ingin bertanya, jika perjanjian dan komitmen sudah diterapkan dan dijalankan, fokusnya kepada anak yang 8 tahun ya Pak Ustadz, bahkan resikonya itu udah dirasakan oleh si anak ini, tetapi kejadiannya tuh masih berulang. Apa yang harus saya lakukan agar tidak keluar dari akidah Islam gitu? Apakah harus meningkatkan resiko punishment atau saya harus mencari cara lain? Yang kedua, saya ingin bertanya juga, suami saya ini kan pulang sebulan sekali karena tuntutan pekerjaannya. Jika kejadian ayah luluh terhadap anak itu terjadi, suami saya ini kan seringnya nggak pengen punya image yang, ayah udah nggak pulang tapi banyak aturan nih gitu. Jadi seringkali suami saya itu luluh terhadap anak gitu. Nah, akibatnya adalah rules yang dibuat ibu itu kan jadi buyar semua gitu. Terus lalu cenderung akan memilih untuk lebih sama ayahnya. Bahkan ketika ayahnya sedang tidak pulang juga sering berucap, aku sama ayah aja deh, nanti aku bilang ayah aku kalau gitu karena bunda melarang gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu dan seorang istri? Karena menurut saya itu hal yang berbeda, untuk menghindari keributan suami istri
dan untuk tetap uh, ini tetap kontak terhadap rules yang sudah saya sepakati terhadap anak gitu. Dua itu pertanyaannya saya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, pertanyaan yang bagus, Masya Allah, dan Insya Allah sangat bermanfaat. Baik, yang pertama tentunya kita harus melihat juga potensi karakter anak, ya. Jika dia adalah orang yang cukup fair, gitu ya, maka penerapan punishment yang lebih ketat itu boleh, akan bagus, ya, sehingga anak akan jauh lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dia lakukan, ya, dari konsekuensi pelanggaran yang dia lakukan. Tapi kalau memang dia pribadinya ya tidak kokoh, maka butuh pendekatan khusus. Ya, mungkin komunikasi yang lebih intens dari hati ke hati. Ya, coba telusurilah apa yang menjadi sebab ya anak itu kembali mengulangi ya pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya harus dia jauhi. Ya. Dengan begitu mudah-mudahan kita akan mengetahui dan lebih pas ketika menerapkan konsekuensi punishment ya kepada anak kita. Karena boleh jadi ya kita baru hanya sebatas menduga-duga, ya. Makanya bangun komunikasi yang lebih intensif kepada anak, ya. Makanya ketika insya Allah seorang ibu sudah bisa memainkan peran yang maksimal dalam rumah tangganya, ya, anak itu merasa nyaman bercerita tentang apa yang dia alami, insya Allah akan keluar ya sesuatu yang menjadi sebab kenapa sih dia kok ngulangin terus tuh. Ya, misal ini yang Anda terapkan juga dalam kehidupan Anda bersama anak-anak. Allah takdirkan saya memiliki 5 orang anak yang semuanya perempuan, ya, yang semuanya perempuan. Tentu saya sangat berharap ya saya sebagai seorang ayah menjadi tempat curhat yang baik untuk mereka. Nah, ya di antaranya kadangkala kita buat forum ya kepada anak yang mungkin agak kerasnya, agak susah, diulang lagi, bahkan ya di sekolah pun kadangkala diingatkan oleh gurunya dan disampaikan ke kita, ya kita ajak curhat kepada dirinya, ya apa nak sebenarnya, bangun komunikasi sebagaimana kita ya seperti seorang teman, ya sehingga dia merasa nyaman. Ya, kadang-kala kan kita sudah terpancing emosi kita ketika jengkel dengan kenakalan anak. Nah, jangan dulu. Sebaiknya kita dengarkan dulu apa sih nak yang menjadi problem kamu sehingga kamu tuh kok ngulangin lagi. Coba dia cerita ke Umi, coba cerita ke Mama gitu ya. Nah, kalau dia cerita itu pada akhirnya saya nggak suka mah kalau Mama tuh belum apa-apa sudah. Nah, itu kan akhirnya terungkap ya. Makanya untuk penerapan apakah punishment yang lebih diketatkan lagi ya atau lebih distrengkan lagi atau tidak, maka acuannya sejauh mana komunikasi yang sudah dibangun kepada anak. Jika memang kita sudah mengetahui sebab nih kenakalan dia apa dan dengan punishment itu akan tepat memberikan ya efek yang baik ke dia, maka silakan perketat punishment-nya, ya perketat aturan-aturannya, ya dan perberat punishment-nya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita belum mengidentifikasi masalahnya apa, tapi kemudian langsung kepada penerapan, ya punishment dan sebagainya, dikhawatirkan justru ya bukan semakin nurut, ya, tapi justru akan semakin tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nih ketika seorang ibu sudah menerapkan konsep kedisiplinan, aturan-aturan yang harus disepakati dengan baik, tapi kemudian ya suami atau ayah dari anak-anak yang qadarullah Allah takdirkan intensitas pertemuannya juga tidak banyak, ya dengan sebab mungkin dinas luar, akhirnya ada perasaan merasa bersalah kalau tidak menuruti keinginan anaknya, sehingga pada akhirnya sering kontra dengan apa yang diterapkan oleh seorang ibu. Maka dalam hal ini sama, bangun juga komunikasi yang baik dengan suami, ya makanya kami katakan tadi di awal, sekalipun memang ini peran utama dipegang oleh seorang ibu, ya, tapi bukan berarti seorang ayah itu acuh tak acuh. Ya, makanya dia harus jadikan ibu itu atau istri sebagai acuan, sumber rujukan gitu ya, gimana mah penerapan kamu sama ini ya ketika di rumah ya papa nggak ada gitu, biar nanti sinkron ya. Atau kalau suami ternyata nggak menyampaikan hal ini, nggak apa-apa seorang istri mengingatkan kepada sang suami, maaf pak, ini sebenarnya ya kita harus berbagi, papa kan tidak kurang mengetahui tentang tumbuh kembang anak kita karena dengan sebab papa punya tanggung jawab yang lain yang memang juga dibenarkan dalam syariat. Ya, kasih tahu potensi anak kita seperti ini, Pak. Jadi sebaiknya kalau memang Bapak merasa ya bersalah ya ketika nggak bisa memberikan sesuatu kepada
anaknya yang saat itu dia minta, ya padahal saat itu saya sedang ya mendidik dia, ya. Maka paling tidak ada hal-hal yang menjadi persyaratan yang Papa sampaikan agar keinginannya itu dikabulkan, sehingga sejalan tuh dengan apa yang sedang Mama terapkan, gitu ya. Misalnya Ibu sedang menerapkan kedisiplinan dari sisi bangun paginya, gitu ya. Maka sang suami atau bapaknya anak-anak bisa sampaikan, oh Bapak beliin deh, ya kamu mau apa nih? Mau sepeda baru? Iya, ya. Tapi syaratnya kamu tunjukin sama Papa Mama, ya. Kalau bahwasanya kamu ya disiplin bangun paginya. Oh, Masya Allah. Ya, boleh jadi penerapan yang dilakukan oleh suami kepada anak yang nggak sinkron dengan apa yang sudah jalani istri, ya karena memang beliau tidak tahu. Makanya perlu informasi yang banyak yang disampaikan oleh seorang istri kepada suami yang memang intensitas pertemuannya dengan anak-anak itu minim. Ya, demikian Ibu Ayu. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Ya, makasih Ibu Ayu. Silakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya saya bacakan. Ini datangnya dari Ibu Aulia. Anak saya sering ikut kajian. Dia sering mendengar mengenai Islam mengharamkan musik seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Ketika ada tugas seni budaya menyanyi dan menari di sekolah, anak saya menolak dan protes sama saya. Mami, kenapa itu haram? Dan saya dikasih tugas seperti itu. Nah, bagaimana saya menyikapi hal ini Pak Ustadz? Itu pertanyaan dari Ibu Aulia. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad, jika orang tua sudah kangen dan sangat ingin bertemu di mana bertemu via video call mereka merasa kurang. Namun saya dan istri sebagai anak dan menantu tidak berani berkunjung karena lagi masa pandemi. Kekhawatiran kami jika ada penularan kepada orang tua kami. Apakah ketidakinginan kami berkunjung secara fisik tersebut dinilai sebagai suatu tindakan durhaka? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dua itu dulu Pak Ustadz, karena alhamdulillah ini partisipannya sudah mencapai 110 orang. Pertanyaan juga masuk terus. Kalau bisa kita bacakan semua Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Ya. Iya, terkait dengan apakah ketika di masa pandemi ini kemudian seorang anak tidak datang langsung ke rumah orang tuanya karena memang punya tujuan baik. Namun sisi lain khawatir ini merupakan satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Maka solusinya adalah ya sampaikan dulu, komunikasi dulu dengan orang tua. Ma, papa, kira-kira di musim pandemi ini baiknya gimana ya? Ya. Jadi jangan langsung kita yang memutuskan. Tanya ke orang tua, baiknya gimana ya? Apakah saya tetap datang, ya, nengokin mama papa, atau cukup kita video callan, Ma? Ya, karena terus terang saya khawatir juga, pengen banget sebenarnya, ya, untuk datang ketemu mama, tatap muka langsung, tapi khawatir juga menularkan, ya, atau membawa sesuatu yang tidak baik di musim pandemi ini ke rumah mama, ya, sehingga berdampak buruk terhadap, ya, mama dan papa, ya. Nah, sampaikan penawaran itu. Ya, informasi tersebut, baru kemudian kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua. Ya sudahlah nak, nggak apa-apa, kan jarang-jarang. Lagian selama kamu tuh ya disiplin menerapkan protokol kesehatan, kamu pakai masker, ya, dan kita nggak usah cipika-cipiki dan seterusnya, ya, ya. Ibu, papa tetap kamu maunya kamu tetap datang, ya kami tetap maunya kamu tuh datang, ya, sama cucu-cucu mama nih. Oh Masya Allah. Nah kalau seperti ini maka kita datang, ya, selama kita ya dalam kondisi sehat, ya secara fisik, ya maka datang saja, datang sambil kita bertawakal kepada Allah, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini kan yang menjadi masalah, ya, ketika kumpul-kumpulnya kita bersama keluarga, ya, kita mengindahkan, mengacukan masalah protokol kesehatan. Itulah yang kemudian menjadi, ya, menimbulkan hal yang buruk, timbulnya klaster dan sebagainya. Tapi kalau memang disiplin, insya Allah, itu pula yang diterapkan dalam kegiatan rumah tangga kami, kebersamaan kami. Ya, saya masih tinggal bersama
ibu saya, ya karena memang beliau tinggal sendiri ya, ayah Anda sudah wafat, seperti itu. Kami 10 bersaudara, ya. Maka saat video call tuh nyampaikan, ketika umi saya menyampaikan, umi Ana menyampaikan, oh iya deh, umi juga khawatir nih, gitu kan, lebih baik ya kita video call aja. Akhirnya video call. Tapi suatu waktu saat video call, umi kangen nih, datang ya pakai masker, walaupun nggak lama, tapi yang jelas umi bisa melihat langsung, oh masya Allah, maka datang. Jadi seperti itu. Jadi mana yang lebih tepat ya ajak diskusi orang tua dan minta dari mereka apa yang menjadi keinginannya. Itu insya Allah lebih baik ya, sehingga mudah-mudahan kita tidak salah bersikap sehingga sampai-sampai ya jangan sampai orang tua tuh menganggap kita melakukan kedurhakaan karena ya membiarkan orang tua tersiksa dengan kerinduannya kepada anak-anaknya ya yang dimana kita acuh, kita cuek dengan hal itu satu bentuk kedurhakaan. Tapi kalau kita sudah berkomunikasi, menyampaikan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan tahu apa yang menjadi keinginan orang tua kita, dan kita akan memaksimalkan ikhtiar pencegahan sehingga tidak terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan di musim pandemi ini. Kemudian pertanyaan pertama, ya terkait dengan ketika anak mengetahui ya yang dia pelajari bahwasanya hukum musik itu dilarang. Ya, sebagaimana hadis yang sangat banyak Bukhari, Abu Daud dan sebagainya. Nah, namun di sisi lain ya ternyata aktivitas yang dijalani di sekolah itu ya ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Yang pertama ya sampaikan kalau memang sudah terlanjur corak sekolahnya masih menganggap hal itu biasa, ya sudah, ya mau bagaimana lagi? Ya kan pilihannya sebenarnya dua, cari sekolah yang lain ya atau ya tetap di sekolah itu, tapi dia tetap dengan prinsipnya tidak menjadi masalah, Ya, makanya tadi sudah kami sampaikan, ya, bahwasanya orang tua pun juga harus terus memiliki semangat untuk menjadi ya sosok orang tua yang berilmu, ya, sehingga dia tahu juga tuh tentang perkara-perkara agama, ya, yang ternyata anaknya pun mengetahui, ya. Nah, sehingga akan sinkron ya pengetahuan agama yang sudah dimiliki oleh seorang anak ya akan disupport oleh orang tua. Nah, tapi intinya adalah yang terpenting adalah di proses awal bagi penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anak kita yaitu tentang penanaman nilai-nilai akidah atau keyakinan atau dalam hal ini tentang masalah tauhid. Ya ketika hal itu sudah bagus kita tancapkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama, ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak, itu akan lebih mudah diterapkan oleh anak-anak kita insya Allah. Demikian. Allah alam bishawab. Ada lagi? Ibu Nanda? Masih ada nih Pak Ustadz. Silakan. Tadi sudah saya bacakan pertanyaan dari Ibu Dede, Kepala Sekolah TK Islam Al-Ikhlas. Berikut ini ada pertanyaan dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas, Pak Ustadz, dari Ibu Syifa Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana memaksimalkan peran kami sebagai orang tua di saat kami sebagai guru yang dalam keadaan normal sehari-harinya berinteraksi dengan murid di sekolah dan meninggalkan anak-anak kami di rumah agar anak-anak kami juga terbentuk menjadi generasi Qurani. Itu dari Ibu Syifa. Yang berikutnya dari Bunda Putri, bolehkah tujuan memasukkan anak ke pesantren selain ingin supaya jadi anak yang soleh dan solehah, juga karena sadar tidak ada waktu untuk mendidik anak dalam hal agama karena sibuk kerja. Jadi karena sibuk kerja, boleh nggak alasan tersebut dipakai untuk memasukkan anak ke pesantren? Dan apa yang harus disiapkan untuk mental anak sebagai bekal untuk masuk ke pesantren karena keinginan orang tua, bukan dari keinginan si anak itu sendiri. Ya. Gitu. Baik. Itu dulu Pak Ustadz. Nanti masih ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nanda. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan bermanfaat. Ya. Yang pertama ya, terkait dengan tugas seorang guru yang interaksinya kepada murid-murid sangat intensif, ya. Tentu ini adalah tugas mulia. Namun demikian, jangan sampai justru tugas mulia memberikan bimbingan kepada murid-murid merupakan
tugas utamanya juga di dalam rumah tangga, yaitu memberikan pendidikan, pembinaan ya kepada anak-anaknya sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk guru itu sudah sangat lebih mudah ya, karena mereka sudah menguasai tentang konsep pendidikan dan sebagainya. Tinggal komitmennya aja, mau gak ya menerapkan hal itu semua kepada anak-anaknya sendiri. Karena kadangkala termasuk saya pribadi ya, saya sering sharing dengan istri, diingatkan ya, ketika banyak berdakwah ke sana kemari, mengajarkan banyak orang tentang perkara agama. Namun istri sering mengingatkan, jangan lupakan Mas, ya, posisi kami, saya sebagai istri dan juga anak-anak Mas, ya, yang mereka punya hak untuk juga mendapatkan bimbingan sebagaimana ya Mas membimbing banyak manusia. Nah, membimbing banyak orang kaum muslimin. Nah, inilah yang kemudian terus terang ini perkataan yang seperti ini sangat-sangat menghujam di dalam hati dan menjadi nasihat yang sangat baik. Kita nih yang memang bergelut di dalam dunia pendidikan, ya baik formal, ya sebagaimana yang Bapak Ibu para guru, ya dan juga boleh jadi pejabat-pejabat di sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan sebagainya jalani, ya itu kan memang berkutatnya dalam dunia pendidikan, ya tapi memang pendidikan yang diberikan kepada anak-anak orang lain, yang kadangkala kesibukan kita yang seperti itu, ya ternyata tidak kita atau tidak maksimal kita terapkan, kita jalani di rumah tangga kita. Itulah yang Ana juga alami ya, dan kita butuh orang-orang yang mengingatkan pasangan-pasangan hidup kita, yang mengingatkan kita untuk benar-benar maksimal mengambil peran, memainkan peran di dalam rumah tangga kita, di dalam memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak-anak kita sebagaimana semangatnya kita mendidik murid-murid di sekolah, ya. Jadi sebenarnya rahasianya itu, kejujuran terhadap diri kita, apakah kita komitmennya, semangatnya sama, ngedidik ya anak-anak orang di sekolah dengan saat kita mendidik anak-anak kita di rumah. Nah, jadi tinggal pembuktian saja di rumah tentang ilmu yang sudah Allah bekali atau berikan kepada kita berikan kepada anak-anak kita. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua, maaf, tentang apa tadi Bu Nanda? Tentang pesantren Pak Ustadz. Oh ya, pesantren ya. Terkait dengan pesantren. Nah, bolehkah Ustadz ketika orang tua berniat memasukkan anak ke pesantren karena dirinya sadar tidak memiliki waktu yang cukup ya untuk memberikan pendidikan agama yang memadai bagi anak-anaknya. Dan kemudian apa tips-tips untuk mempersiapkan bekal bagi si anak agar siap masuk pesantren, karena pada dasarnya anak tersebut ya nggak pengen banget ke pesantren. Jadi ke pesantren itu karena keinginan orang tuanya. Nah, yang pertama, jika motivasinya seperti itu, maka ini masih kategori ya motivasi atau niatan yang diperbolehkan. Tapi bukan karena kita ingin lepas tanggung jawab ya, bukan. Jadi semata-mata karena kita ingin anak kita tuh mendapatkan porsi pendidikan agama yang memadai, yang dimana kita sadar kita nggak bisa memainkan peran tersebut dalam rumah kita. Maka memang di antara solusinya adalah ia menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah Islam atau yang sifatnya boarding, pesantren, sehingga lebih intensif mereka mendapatkan pendidikan agama lebih memadai. Ya, kalau motivasinya karena kita menyadari kita nggak bisa, bukan karena ingin kita lepas tanggung jawab, kita nggak ingin dipusingkan tuh, sehingga kita ingin lebih bebas. Nah itu salah. Tapi kalau karena kita sadar dengan kemampuan kita, ya kita khawatir dengan masa seperti sekarang, dekadensi moral, kemerosotan moral, ya anak-anak bangsa ini ya sudah sangat mengkhawatirkan. Lingkungannya juga, ya Allah, na'udzubillah, seks bebas, pergaulan bebas, ya Allah. Bahkan pergaulan, ya hubungan sesama jenis pun semakin ya merebak di mana-mana, na'udzubillah. Maka kan kita pengen anak kita tuh mendapatkan lingkungan pendidikan yang baik, di antara choice-nya pilihannya adalah di pesantren. Nah, maka kalau motivasinya agar anak bisa maksimal, boleh.
Jika kita memang menyadari kita nggak bisa memainkan peran tersebut, tapi bukan karena kita ingin lepas tanggung jawab, jangan. Ya, karena semua berawal dari poin tadi kami sampaikan, untuk mencetak generasi Qurani itu niat yang ikhlas. Bukan karena kita nggak ingin direpotkan, bukan. Ya, tapi kita pengen anak kita nanti tumbuh menjadi ya pribadi-pribadi yang saleh-salehah. Nah, ya, yang kedua, ya bagaimana kiat-kiat ini Ustaz? Ini kan bukan keinginan, berawal bukan dari keinginan anak, tapi keinginan orang tua. Maka memang harus ada persiapan. Di antaranya mulai latih kemandirian si anak dan mulai membuat jarak. Membuat jarak di sini bukan berarti ya nggak akrab dengan anak. Tapi paling tidak ya buatlah konsep misalnya anak tuh ya misalnya yang biasanya tuh tidur bareng sama orang tuanya, ya mulai saat ini ya ketika kita ingin menyekolahkan anak pesantren mulai dipisah, tidurnya harus pisah sama mama. Kemudian latih juga dia ya dengan hal-hal yang sifatnya kemandirian, ya diantaranya melakukan kegiatan keseharian secara apa istilahnya self-service ya, ya melayani sendiri. Ya makan, ngambil nasi sendiri, lauk sendiri, ya di meja makan, ya jangan yang serba instan, semuanya sudah disiapkan. Bahkan latih juga tuh, ya dia punya tanggung jawab, habis makan, piring kotornya kemudian dibersihkan sambil dibimbing. Oh, Masya Allah, itu. Dan jangan, sebagian ulama katakan, jangan juga terlalu ya akrab atau memanjakan dirinya. Maaf, yang lebih tepat memanjakan dirinya dengan fasilitas-fasilitas kemudahan. Ya, karena anak itu kan pintar, sebagaimana saya sampaikan tadi. Dia melihat, oh kalau di pesantren nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya, mulai biasakan dengan atmosfer dunia pesantren yang sangat-sangat terbatas penggunaan gadget, HP misalnya. Sangat, mulai terapkan. Makanya memang hal ini sebaiknya memang dari awal ya. Kalau memang anak ini udah masuk usia remaja nih biasanya udah agak sulit. Kenapa? Jangan kan usia remaja, usia-usia usia-usia mumayyiz, 7 tahun dan sebagainya saja. Dia sudah mulai kan banyak protes, apalagi usia remaja. Dia sudah mulai merasakan enaknya fasilitas kehidupan yang bebas, berbeda dengan di pesantren. Makanya kalau memang ingin menyekolahkan anak pesantren, persiapannya itu memang sejak dini. Ya, sebagaimana yang kami juga lakukan kepada salah satu anak kami, anak pertama itu insya Allah pesantren ya. Cuma karena kondisi seperti ini memang masih lewat online ya. Baik. Dia mau pesantren itu berasal dari keinginannya, karena memang kita sudah biasakan tuh. Kita kasih motivasi tentang hebatnya pendidikan pesantren yang nggak akan kita dapatkan di konsep pendidikan yang lain. Kamu akan disiplin, ya, fisik kamu juga akan terjaga. Karena sangat disiplin waktu istirahatnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan kasih tahu figur-figur yang patut dibanggakan yang mereka adalah alumni pesantren sehingga mereka termotivasi untuk masuk pesantren. Demikian Allah alam shawab. Dan yang gak kalah pentingnya berdoa kepada Allah. Semoga Allah lembutkan hati anak kita sehingga mau mengikuti keinginan orang tua yang insya Allah motivasinya baik agar dirinya sekolah di pesantren. Demikian Ibu Nanda. Jazakallah, Pak Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin yang 2 ini agak cepat Pak Ustadz karena waktunya kita sudah mulai berakhir. Nah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, tadi Ustadz menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ibu itu sangat berat, terutama mengurus anak. Namun ada hadis juga yang berkata bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Itu dari Ibu kita. Yang berikutnya, dari Anonymous, Ustadz mohon izin bertanya bagaimana cara menjaga agar anak tetap dapat istiqomah dalam menutup aurat. Beberapa teman di lingkungan pertemanannya ada yang memutuskan tidak berjilbab lagi, khawatir akan terpengaruh. Yang ini 2 ini mohon agak dipercepat. Siap. Syukran. Iya. Iya. Mohon maaf, kalau masalah terkait dengan bagaimana agar anak itu tidak terpengaruh dengan keadaan teman-temannya yang tidak berjilbab, ya, maka dalam hal ini memang orang tua harus mengambil peran, ya, mengontrol teman-teman sepermainannya. Karena Nabi SAW telah berpesan,
al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka perhatikanlah siapa orang-orang yang dia temani. Siapa yang menjadi teman akrabnya. Nah, ya, makanya dalam hal ini orang tua harus mengambil peran yang cukup vital ya ketika mengarahkan anak-anaknya ya memilih teman-teman yang baik. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita itu tetap menjaga auratnya, menutup auratnya, maka sama. Ya, andai pun bukan berarti dia hanya berteman kepada orang-orang yang sama-sama berjilbab saja, tidak. Kepada siapapun boleh, tapi teman-teman yang dijadikan ya sebagai sahabat yang biasa dia curhat itu adalah haruslah teman-teman yang kondisi keimanannya baik. Ya, ini dimaksudkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan masalah pertemanan karena dia akan punya pengaruh terhadap perilaku seseorang. Nabi katakan seseorang berada di atas agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama, apa kata kuncinya Bu Nanda? Mohon maaf. Dari Ibu Prita, bahwa tugas dan tanggung jawab ibu itu kan sangat berat, tapi iya, baik, saya nyambung. Ya, tugas ibu memang sangat berat, betul. Makanya jalan kemuliaan seorang ibu itu ada di rumah tangganya. Ya, nah, namun di sisi lain ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kebanyakan penghuni neraka yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan saat peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kaum wanita. Ini bagaimana hubungannya nih? Ya, yang pertama, kalau terkait dengan peranan seorang ibu dalam rumah tangga, ya, memang tugasnya sangat mulia dan itu menjadi jalan kemuliaan yang akan mengantarkan seorang wanita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kaitannya kenapa wanita justru dikatakan sebagai ya penghuni terbesar yang ada di dalam neraka, penghuni terbanyak yang ada dalam neraka. Ini kaitannya dengan perilaku mereka ya wanita-wanita yang bersikap tidak baik kepada suaminya. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril saat diperlihatkan kebanyakan penghuni neraka wanita, maka Rasul bertanya, ayakfurna billah, ya. Maaf, kemudian para sahabat ya bertanya kepada Rasulullah saat Rasulullah menceritakan tentang apa yang beliau lihat saat peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka wanita-wanita yang banyak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah ini dengan sebab kufur kepada Allah, ya Rasulullah? Apa kata Rasul? La, walakin yakfurnal ashir. Mereka tidak ya kufur kepada Allah, tapi mereka kufur atau ingkar kepada suami-suami mereka. Ya, mereka sulit atau tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada suami mereka yang sebenarnya sudah melakukan banyak kebaikan. Kadangkala satu keburukan menutup kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh seorang suami. Dan itu biasa atau umum banyak dilakukan oleh kaum wanita. Itulah yang menjadikan banyak wanita diancam masuk ke dalam neraka. Ya, taib. Ini bisa kami sampaikan, Bu Nanda. Silakan. Syukran Pak Ustadz. Tampaknya nih ada satu lagi pertanyaan. Kali ini insya Allah benar-benar terakhir Pak Ustadz. Dari Ibu Odi Khadijah, ini guru di TK Islam Al-Ikhlas. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Odi ingin bertanya, bagaimana sikap yang harus saya lakukan jika saya melihat ada anak murid saya yang mengucapkan selamat hari raya besar selain agama Islam gitu, seperti mengucapkan selamat Natal, karena saya ingin menegur tapi takut membuat orang tuanya tersinggung dan merasa terbatasi dalam hal bertoleransi. Begitu Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Nah, ya memang butuh kerjasama yang kompak antara guru dengan orang tua murid, ya, sehingga guru yang di sekolah membimbing anak-anak didiknya mengetahui seperti apa sih pendidikan agama yang diterapkan di dalam keluarganya tersebut, ya. Nah, ya, jika memang sudah menjadi tugas utama seorang guru menyampaikan penanaman nilai-nilai agama, sampaikan saja. Tidak menjadi masalah, sampaikan. Nah, kalau di dalam konsep Islam, toleransi kepada umat agama lain itu tidak dengan cara menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Tapi kita tidak boleh mengganggu mereka ketika mereka merayakan hari rayanya, itulah bentuk toleransinya. Jadi masing-masing saja.
Ya, nah, seperti itu. Kasih tahu aja. Ya, karena sesungguhnya mengucapkan selamat itu artinya turut berbahagia. Ya, dengan keyakinan yang mereka yakini, yang jelas-jelas berbeda dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka untuk masalah beri selamat tidak usah disampaikan, ya, cukup masing-masing saja. Kita tidak ganggu mereka, itu adalah bentuk toleransi yang sangat baik. Ya, tapi jika memang orang tuanya ternyata keberatan, oh ya, mohon maaf Pak. Ya, kalau memang Bapak keberatan, baiklah. Ya, ya sudah, kita sampaikan minta maaf saja. Yang jelas kita sudah memberikan hal-hal kebaikan kepada anak didik kita. Ya, tapi karena biasanya orang tua juga karena ketidakfahaman dia, pemahaman agamanya yang belum benar, ya, sehingga nggak sinkron dengan apa yang diajarkan oleh para guru di sekolahnya. Taib. Ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Nanda. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke doa penutup. Kami mohon agar Pak Ustadz dapat memimpin doa, khususnya untuk guru kami Ibu Retno Utami binti Zuhdi Sosro Sumarto yang saat ini dalam keadaan cukup serius. Lalu ada Ibu Yunita Kwartarani, guru SD Islam Al-Ikhlas yang insya Allah hari ini akan menjalani operasi, Pak Ustadz. Lalu ada Ibu Yuli Rahmawati dan Pak Deni Siswantoro dari guru dari SD Islam Al-Ikhlas, serta Ibu Khairiyah, guru dari TK Islam Al-Ikhlas, serta segenap guru dan karyawan dan pimpinan yayasan, serta seluruh orang tua murid, keluarga besar KB TK SD SMP Islam Al-Ikhlas agar diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syurku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Syafahumullah shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Zat yang maha segala-galanya, Zat yang maha menyembuhkan, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada guru kami, di antaranya Ibu Retno Utami binti Zuhdi Sosro Sumarto, ya, dan juga ya rekan-rekan guru serta seluruh rekan-rekan kami, ya, yang berada di lingkungan Sivitas akademik ya sekolah Al-Ikhlas, yang siapapun di antara mereka yang Engkau berikan ujian dengan penyakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Syafahumullah syifaan la yughadiru saqama, dan jadikan penyakit yang Engkau berikan sebagai bentuk ujian kepada ya mereka-mereka ini ya Allah, menjadi sebab Engkau hapuskan dosa-dosa mereka dan menjadi jalan kemuliaan ya bagi mereka di sisi mutlak insyaallah. Ya. Demikian doa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari kami ya kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan baik penyampaian materi atau tutur kata yang tidak pas yang kami sampaikan ya. Untuk berikutnya ya tentu agar majelis kita diberkahi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selesai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.